Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayatullah kaifa halukum? Alhamdulillah, ini baik. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelum masuki materi baru, saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan materi kita yang nanti akan saya sampaikan. Tahu ilmu? Tahu. Adab tahu? Tahu. Siapa yang tahu ilmu itu apa? Ya, ilmu itu apa? Kalau depan. Bekal untuk depan. Oke, bagus. Adab. Ya Pak. Apa itu adab? Itu sama atau hormat orang. Tata krama atau rasa hormat terhadap Orang. Oke. Selanjutnya, menurut kalian lebih penting mana sih, adab atau ilmu? Ya, Ilmu Pak. Hilal ilmu. Ya, Pak. Alasannya apa Hilal? Kalau ada ilmu kita Nggak bisa kerja. Jadi tanpa adanya ilmu kita nggak bisa kerja. ya. Oke, bagus. Jadi dan ilmu dulu atau adab dulu? Menurut saya ada dulu Pak. Adab dulu. Kenapa adab dulu? Ya, gimana? Adab itu kalau kita nggak punya adab, Hah? kita nggak ditemenin sama orang karena kita sama orang. Iya, karena kita nggak punya adab, nanti teman-teman kita ngejauhin kita seperti itu. Iya. Oke, bagus. Ya, sebelumnya Pak akan sebelum masuk itu, jadi topik pembahasan pada hari ini yakni hormat dan patuh terhadap orang tua dan juga guru. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Shadaqallahul azim. Jadi inti dari surat Al-Isra ayat 23 ini, kita tidak boleh untuk mempersekutukan Allah atau harus mempercayai bahwanya adanya Allah dan dilarang menyembah selainnya. Lalu dalam surat Al-Isra ayat 23 juga menerangkan bahwasannya kita harus mematuhi dan menyayangi orang tua kita. Jika orang tua kita telah mencapai umur yang sudah tua, janganlah sekali-kali kita untuk berkata lalu jangan pula kita untuk membangkang kepada kedua orang tua kita. Dan dalam surat Al-Isra itu diterangkan dalam ayat terakhirnya, kita harus berbicara yang baik kepada orang tua kita. Jadi ada sedikit cerita pada waktu sahabat, ada seorang pemuda bernama Jurais. Ada yang pernah tahu Jurais? Belum. Jadi ada sahabat bernama Jurais. Sahabat ini sangat patuh terhadap ajaran agama Islam. Segala perintah yang Allah berikan, yang Allah tetapkan, ia ikuti atau ia praktekkan. Dari mulai berpuasa, sering beribadah, sholatnya rajin, yang nggak pernah bolong. Ketika waktu itu Jurais sedang sholat, lalu ibunya tidak mengetahui kalau misalkan Jurais ini sedang sholat. Dipanggillah oleh ibunya, Jurais. Panggilan pertama orang tuanya masih biasa. Panggil lagi yang kedua, Jurais. Lalu pas pada saat ketika sholat, Jurais berpikir, saya melanjutkan sholat saya atau memenuhi panggilan ibu saya. Lalu ibunya memanggil lagi, udah kesel itu. Yaitu Jurais, nadanya udah lebih tinggi. Lalu Jurais mikir lagi,
saya tinggalkan sholat saya atau saya penuhi panggilan orang tua saya. Lalu Jures memilih untuk meneruskan sholatnya. Lalu ketika itu ibunya berdoa di dalam hati supaya apa? Jures akan diberikan cobaan yang sangat besar sebelum nanti Jures meninggal. Singkat cerita, ketika itu Jures pergi ke salah satu gubuk tempat dia beristirahat, mungkin waktu itu sedang berkebun. Ketika itu ada seorang wanita. Di situ waktu itu hujan. Datang seorang wanita juga ingin berteduh di gubuk tersebut, gubuk yang biasa Jures singgahi setelah ia pulang dari menanam atau bertani. Nah, ketika itu wanita itu terteduh di situlah bareng Jures sampai hujan sudah reda, lalu baliklah ke rumah masing-masing. Dapat kabar ternyata besokannya wanita ini hamil. Ditelusuri oleh warga sekitar bahwasanya pada saat itu seorang wanita ini bersama Jures di salah satu gubuk pada saat hujan. Akhirnya apa? Jures menjadi salah seorang tersangka. Padahal di situ Jures gak ngapa-ngapain, cuma ngobrol doang. Tapi apa? Jures yang malah difitnah sebagai apa? Melakukan perbuatan zina pada saat itu. Akhirnya pada saat itu juga ditelusuri oleh masyarakat dan juga ditanyakan ke seorang wanita tersebut bahwasanya bukan Jures yang telah melakukan perbuatan ini. Ada seorang pemuda lah sewaktu itu. Ya waktu itu memang Jures sudah saking emosinya juga karena dituduh sebagai macamnya, hingga gubuk yang biasa dia singgah itu dihancurkan oleh warganya. Jadi kesimpulannya yang bisa diambil adalah dalam cerita ini, janganlah kita sekali-kali membuat orang tua kita kecewa. Pada saat itu juga, jikalau orang tua kita kecewa, apapun yang diucapkan dalam hati atau mulutnya ibu kita, itu akan terjadi. Jangan sampai ini terjadi kepada kalian dan juga diri saya juga. Jadi ada pepatah yang mengatakan asyarfu bila adabillah bin nasab. Kemuliaan itu dari adab, la bin nasab, bukan dari keturunan. Jadi walaupun ayah, ibu, kakek, nenek kalian itu memiliki kemuliaan, itu tidak akan bisa turun-temurun kepada kalian. Jadi gimana? Harus kalian bikin, harus kalian buat, harus kalian pahami. Kalau kalian sudah mempunyai adab, kalian akan disegani, akan dipandang. Sekarang saya mau bertanya, kenapa syaitan dikeluarkan dari surga oleh Allah? Saya bisa jawab? Ya, kenapa? Karena sombong. Karena sombong. Jelas? Alat Pak. Ya. Karena sombong, oke. Sedangkan manusia dan setan pada saat itu ilmunya gedean mana? Ilmunya banyakan mana? Setan. Jadi pada kesimpulannya, bukan dengan ilmu orang itu bisa menjadi besar, tapi dengan adab. Adab dulu baru ilmu. Jadi begitu jawabannya. Lalu bagaimana kaitannya dengan orang tua dan juga guru? Sekarang saya mau bertanya, dulu waktu kecil kamu tahu buku itu dari siapa? Dari ibu. Kamu tahu
nominal uang itu 1.000, 2.000 itu dari siapa? Ayah dan ibu. Maka dari itu, sebagian mengatakan Ummu al-madrasatul ula. Kenapa? Karena itulah awal dimana tempat kalian belajar. Sebelum guru-guru kalian mengajarkan kalian. Bayangkan dari waktu kalian masih ada di dalam kandungan, bagaimana susahnya orang tua kalian. Ketika waktu itu masih mengandung, membawa kalian kemana-mana dengan perut yang besar. Jika kalian sudah lahir, kalian diajarkan oleh ibu kalian apa itu huruf, apa itu ayah, ibu. Maka dari itu, mengapa tadi di surat Al-Isra ayat 23 itu menerangkan, janganlah kamu membangkang kedua orang tua kalian. Sampai kapanpun kalian tidak akan bisa tidak akan bisa membayar seluruh jasa-jasa ibu dan bapak kalian ketika kalian sudah besar nanti. Lalu bagaimana dengan guru di sekolah? Guru di sekolah kalian adalah penggantinya orang tuamu ketika berada di sekolah. Ketika kalian berangkat sekolah dari rumah, pamit sama orang tua kalian, salim, cium tangan bapak, cium tangan emak. Mak, Dedan, pergi sekolah dulu ya. Ya nak, baik-baik di sana, dengerin omongan guru-gurunya. Jangan berbuat yang gak enak hati kepada gurunya, hormatin gurunya. Itu titip pesan orang tua. Jadi, jika kalian berada di sekolah ini, kalian harus mematuhi dan mengikuti apa saja yang guru kalian katakan. Jangan pernah membangkang, jangan pernah melawan. Ada lagunya kan? Tanpa guru apa jadinya? Aku, kita. Seperti itu. Ketika kalian berada di sekolah, utamakan dulu hormat dan patuh kepada guru kalian. Supaya apa? Ada yang tahu? Supaya apa? Berkah. Supaya berkah, bagus. Dedan, supaya apa? Ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain, bagus. Jadi seperti itu. Tapi ketika kita tidak patuh dan hormat kepada guru kita, apa yang terjadi? Kebalikannya, Pak. Kebalikannya, ilmunya tidak berkah, berarti kan susah masuk dalam otak. Hilal apa hilal? Lapor nih jadi bodoh. Kalau lawan guru otaknya jadi bodoh, ya boleh. Seperti itu. Ketika kita sudah ada rasa hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita, kepada guru kita, itu tadi ganjarannya. Allah akan meridhoi kalian kemanapun kalian akan melangkah. Ya, seperti itu. Maka dari itu, jika orang tua kalian meminta tolong pada kalian, tolong belikan ini ke pasar, tolong belikan ini ke warung, cepat segera, siap mah. Kalau Pak gurunya menyampaikan, besok kerjakan PR-nya ya, jangan sampai nggak dikerjakan. Siap Pak, malam pulang ke rumah kerjain PR-nya, besok serahin ke gurunya. Jadi sebelum saya tutup pelajaran pada pagi hari ini, kesimpulannya yang dapat diambil adalah ketika kita sudah bisa membanggakan kedua orang tua kita, apapun yang orang tua kita katakan dan kita iakan dan kita kerjakan,
maka keberkahan akan kembali kepada diri kita. Karena apa? Ridallahu fi ridho walidain wa suhtullah suhtul walidain. Dan ketika kita di sekolah tadi, kita harus taat dan patuh terhadap guru kita untuk mendapatkan keberkahan dari apa yang guru kita sampaikan pelajarannya dan bisa nyangkut di bukan cuma di otak, tapi di hati kita. Mungkin itu daripada pagi hari ini. Kalau ada yang bertanya silakan. Yang masih belum jelas ada yang bertanyakan? Ada Pak? Nggak ada. Tapi jikalau gurunya, jadi saya bertanya, kalau di kelas ada teman kalian yang tidur, yang bercanda, sedangkan ada guru yang maju di depan yang sedang menerangkan, kira-kira itu gimana Zaidan? Tidak bagus. Gimana Hilal? Nggak beradab. Seharusnya gimana Zaidan ketika ada guru di depan yang menerangkan, seharusnya murid itu harus ngapain? Perhatikan. Hilal harusnya ngapain? Perhatiin. Baik, bagus. Ya, mungkin saya kira semuanya paham dari apa yang materi ini saya sampaikan. Mungkin cukup sekian. Mari kita tutup pelajaran kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.